Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam tayangan sejenak bersama Yesus, di mana kita diajak untuk mengambil waktu sejenak mendengar dan melihat, bahkan merenungkan setiap pekabaran yang disampaikan oleh Yesus melalui firman-Nya, guna menjadi bekal rohani bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pertanyaan ini. Saat ini, ketika Bapak Ibu boleh melihat tayangan ini, saya percaya ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masih dianugerahkan kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini saya mau mengajak kita untuk kembali membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Namun sebelum kita melihat pekabaran ini lebih lanjut, bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari terberkati dan rindu menjadi saluran berkat, saya mau mengundang kepada semua pemirsa untuk boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, pembangunan Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Mount Hermon, Lipo Karawaci, Tangerang. Anda boleh menyalurkan berkat tersebut melalui nomor rekening yang sudah tersedia dalam video ini. Kiranya Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahan membalaskan seluruh kebaikan hati seluruh pemirsa dimanapun Anda berada dengan damai sejahtera dan kasih yang berasal dari surga. Kembali mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Mulai dari ayat yang ke-53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Jadi setelah Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, pekabaran-pekabaran tentang kerajaan surga, yang dimana itu dibuka untuk menggugah iman setiap orang yang mendengarnya, agar mereka mau tergerak hati menerima kebenaran itu secara utuh, menerima hal kerajaan surga itu secara murni di dalam Yesus. Dia harus pergi ke tempat lain untuk membagikan berkat yang sama. Dan hal yang menariknya, tibalah saatnya Yesus datang ke kota Nazaret, kota asalnya, kota di mana dia berasal. Tapi ada hal yang menarik yang dibuka dalam Alkitab ketika ia tiba di kota asalnya. Seharusnya ketika dia datang ke tempatnya, ini merupakan satu berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang berada di Nazaret. Karena Yesus sudah membagikan berkat tersebut di beberapa daerah sebelumnya, di mana banyak orang yang merasakan mujizat Tuhan. Banyak orang yang terberkati melalui pekabaran-pekabaran. Dan bahkan orang dikuatkan melalui hal-hal baik pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi berbeda dengan kota ini. Kota ini memberikan respon yang berbeda dari kota-kota yang lain. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang dimulai dari ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, ketika Yesus sudah tiba di Nazaret, dia langsung datang ke rumah ibadat. Dia langsung memberikan perhatian kepada mereka. Dia langsung mengajar mereka. Inilah kerinduan Yesus, di mana ketika dia tiba ke satu tempat, dia mau menjadi saluran berkat. Dia mau mengajar orang, dia mau menjadi berkat bagi orang untuk supaya orang-orang bisa mengenal kebenaran lebih dalam. Saat ini kita juga dipanggil untuk mau melakukan hal yang sama. Maukah kita ketika tiba di satu tempat, kita menjadi sama seperti Yesus untuk membagikan pekabaran kebenaran, menjadi satu saluran untuk menolong orang lain menemukan kebenaran melalui kehadiran kita. Ketika Yesus tiba di Nazaret, dia membuat orang-orang takjub melalui pekabaran-pekabaran yang penuh kuasa. Kuasa itu boleh menjadi bagian daripada kita. Dan akan ada orang yang takjub dengan pekabaran keselamatan oleh karena kuasa yang dititipkan oleh sorga melalui setiap indera yang kita gunakan dalam menyampaikan pekabaran itu. Tetapi hal yang menarik adalah ketika mereka sudah takjub, ada sebuah pernyataan yang menarik di mana mereka katakan seperti ini. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf,
Simon dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semua itu? Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu. Tetapi, pertanyaan itu yang membuat kehidupan orang-orang di Nazaret justru tidak menerima berkat yang dari Tuhan. Mereka mencoba mengulik-ulik masa lalu. Mereka mencoba mengulik-ulik silsilah kehidupan dari Yesus sendiri. Mereka menganggap enteng karena mereka berpikir Yesus bukanlah orang yang asing. Yesus juga berasal dari keluarga yang spesial. Mereka menganggap bahwa Yesus karena latar belakangnya yang demikian, tidak ada bedanya dengan mereka. Tidak ada bedanya dengan kami. Itulah kata-kata yang mau mereka sampaikan. Sehingga mereka tidak melihat kebenaran yang nyata. Dan hal ini menyebabkan mereka kehilangan berkat yang banyak. Saat ini bisa jadi ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan masuk ke dalam satu tempat, masuk ke dalam kehidupan kita guna menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ternyata kita tahu latar belakang orang itu. Bahkan kita tahu silsilah orang itu. Bahkan kita berpikir, oh, saya ini punya latar belakang keluarga lebih hebat daripada dia. Lalu kenapa saya harus mendengarkan dia? Kira-kira itulah gambaran yang disampaikan oleh orang-orang di Nazaret pada saat itu. Mereka berpikir, oh, apa bedanya saya dengan dia? Sama saja kehidupan saya dengan kehidupan dia. Itulah pemikiran yang membuat mereka pada akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus. Pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Tetapi ketika itu dipikirkan dalam hati, membuat seseorang menjadi terbentengi dari kebenaran-kebenaran Kristus. Dan itu akan menghasilkan output kekecewaan, bahkan penolakan terhadap Kristus itu sendiri. Saat ini, hal yang sama juga boleh menjadi perhatian kita. Sesungguhnya Yesus mau masuk kepada siapa saja, melalui siapa saja, dengan alat-alat yang mungkin saja kita tidak pernah pikirkan, dengan cara-cara yang kita tidak duga, bahkan dengan melalui orang-orang yang kita pikir mereka tadinya tidak mungkin mampu melakukan hal itu. Tapi itu bisa terjadi dan itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat yang spektakuler dalam membawa kabar tersebut. Tetapi pertanyaannya, maukah kita menerima atau justru sebaliknya? Kita justru melihat latar belakang orang itu. Kita melihat silsilah orang itu. Bahkan menganggap orang yang membawa pekabaran itu lebih kecil dari kehidupan kita yang mendengar pekabaran itu sendiri. Itulah perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ketika kita tiba di titik itu seperti orang Nazaret, maka kekecewaan bahkan penolakan terhadap Yesus itu yang menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Tidak ada berkat. Kekecewaan dan kekecewaannya terjadi. Saat ini hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seyogyanya umat-umat Tuhan ketika mendapatkan pekabaran, ketika mendapatkan firman Tuhan roti hidup, yang harusnya yang dirasakan adalah kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Tetapi oleh karena pola pikir yang demikian, kekecewaan itu lebih menguasai dirinya dan bahkan membuat dia menolak akan Yesus itu sendiri. Di ayat yang ke-57 dikatakan lebih jelas lagi, lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka kata Yesus kepada mereka, seorang nabi dihormati di mata mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Dan karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret, tidak banyak mujizat terjadi di kota mereka. Ini merupakan sebuah kengerian yang terjadi di dalam kehidupan orang Nazaret. Yesus sudah hadir di situ, Yesus sudah datang di situ, tetapi mujizat tidak banyak terjadi. Saat ini, Yesus juga mau hadir di dalam kehidupan kita. Yesus mau hadir di dalam tengah-tengah keluarga kita. Tetapi maukah kita percaya dengan kuasa dan kehadiran Kristus, sehingga ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini,
kita akan mendapatkan pertolongan, mujizat yang berasal dari Kristus. Bahkan mujizat setiap hari boleh terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita mendapatkan perubahan diri untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Jadi saat ini panggilan bagi kita. Maukah kita menerima Kristus tanpa mengeraskan hati, bahkan membuka hati melalui setiap cara yang indah yang Tuhan sudah atur, bahkan orang-orang yang Tuhan tunjuk dengan latar belakang apapun mereka, dengan bagaimanapun sisilah mereka, bahkan apapun pendidikan mereka, kita tetap membuka hati kita untuk mendapatkan siraman roti hidup guna menemukan Yesus melalui setiap cara-cara ajaib yang Dia sudah emban. Ingat bahwa ketika kita membuka hati, ketika kita percaya kepada Kristus, di tengah hadirat-Nya, Dia akan mengadakan hal-hal ajaib bagi kita secara pribadi maupun secara besar dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kembali kami diingatkan hari ini untuk tidak mengeraskan hati terhadap firman-Mu Tuhan, untuk mau membuka hati melalui cara ajaib yang Tuhan telah tuntun, melalui siapa saja yang Engkau gunakan untuk menjadi alat-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera untuk mau rendah hati, menerima dan mengerti firman ini, dan merasakan mujizat dari Roh Kudus mengubah kehidupan kami untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Berkatilah kami di hari ini Bapa dengan damai sejahtera surga, dan ampunilah kami dari segala kesalahan dan kelemahan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya kerabat teman Hyundai Thailand, agar mereka boleh juga terberkati melalui tayangan ini. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.